Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita jumpa untuk anak pertama kali ke sini, walaupun dengan yang masyaallah perjalanan lezat wallah, masyaallah. Wallahi anak senang sekali ke sini dan mudah-mudahan anak ke sini kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah janjikan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib mendapatkan kecintaan aku untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan saling berkunjung karena aku. Wallahi anak kesini ya karena Allah. Kalau nggak kajian anak nggak kesini kan gitu. Masya Allah. Ya anak berharap dari Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan apa? Pahala dan ganjaran yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ana Abdullah Al-Fakir, ana cuman hamba Allah yang banyak kekurangannya, Abdurrahman Al-Amiri. Ya mudah-mudahan kita ke depannya bisa saling kenal. Ya kita nggak tahu lagi kapan ditakdirkan untuk berjumpa kembali, tapi pada kesempatan kali ini ana diberikan amanah. Aslinya kemarin itu Kamis pekan kelima kemarin. Cuman qadarullah ada kendala, akhirnya ditunda sampai sekarang. Alhamdulillah bisa, masya Allah tabaraka rahman. Ya kalau semua udah dengan kehendak Allah semua akan terjadi. Taib. Kita akan berbicara tentang mulia dengan manhaj salaf. Tapi sebelum ana membahas itu, kita harus tahu muqaddimah terlebih dahulu bagaimana kondisi umat Islam saat ini. Yang mana kondisi ini yang terjadi pada kita udah dikabarkan jauh-jauh hari oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi terjadi 100% nyata. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Karena banyak yang Nabi ucapkan terjadi. Salah satunya hadis ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Sesungguhnya kalian nanti akan diserang oleh banyak umat. Yahudinya, Nasraninya, musyrikunnya, hatta semua agama nyerang umat Islam. Semuanya. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana hewan-hewan lapar menyerang satu bejana untuk makan. Kita ini apa? Bejananya diserang dari semua penjuru. Masya Allah, umat Islam di mana-mana hampir terjadi penindasan. Di mana-mana kondisinya, hatta di Suriahnya, hatta di Filistinnya, hatta di Burmanya, Rohingyanya, semua, hatta di Indianya, semua banyak sekali tempat. Yang mana kondisi semua umat Islam itu diserang oleh apa? Orang-orang lain. Sebagaimana hewan-hewan lapar nyerang satu bejana. Faqala qail, maka ada salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yauma idin." Wahai Rasul, jumlah kami nanti umat Islam ketika diserang apakah sedikit ataukah banyak? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La bal antum kathir. Jumlah kalian apa? Banyak. Pak, Masya Allah, jumlah umat Islam sekarang terbanyak kedua setelah apa? Nasrani. Banyak jumlahnya. Akan tapi apa kata Rasul? Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail. Tapi kalian itu banyaknya seperti buih-buih yang ada di lautan. Terombang-ambing nggak jelas. Sekarang Pak, Masya Allah, Yahudi ada program apa ngikut, Nasrani ada apa ngikut, umat Islam tukang ngekor gitu loh. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, "Lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu." Kalau seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan apa? Masuk ikut gitu loh. Seandainya mereka masuk, kalian juga masuk. Jadi umat Islam sekarang kondisinya itu tukang ngekor. Makanya kondisinya itu ya macam kita Pak, ya gampangnya buih itu kan ngekor kemana ombak apa? Pergi. Kesana ombak ngikut juga dia. Tapi apa kondisinya kalau seandainya buih-buih mudah pecah, rentan pecah, lemah dia. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail.
Wala yanzi'annallah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan cabut rasa takut dari orang-orang kafir untuk nyerang kalian. Tidak lagi takut, Pak. Orang Yahudi jumlahnya sedikit atau banyak? Wallah sedikit sekali. Tapi dengan jumlah umat Islam mereka itu saling bahu-membahu untuk nyerang umat Islam. Sampai sekarang umat Islam tuh kalah sama orang Yahudi. Allah cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir untuk nyerang umat Islam. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Wa la yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan campakkan di hati setiap umat Islam al-wahan. Apa wahan itu wahai Rasul kita Muhammad SAW? Faqala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Sekarang Pak, Masya Allah, umat Islam hampir rata-rata mengumpulkan dunia dikumpulkan. Mereka nggak mikirkan apa? Agama, semuanya dunia. Wallahi Pak, kita punya 24 jam sekarang. 24 jam, kita bekerja dari jam berapa sampai jam berapa? 7 sampai jam 5, berapa jam? 8 jam, toib. Anggaplah jam 5 sore kita pulang. Kemudian kita di malam hari, apakah kita kajian, baca Quran, ataukah nonton TV? Nonton TV lagi. Masya Allah, sampai jam berapa? Sampai jam 10 baru tidur. Dunianya, semua dunia. Akhiratnya, tidak ada. Hubbud dunia, semua cinta apa? Dunia. Wajar umat Islam itu lemah. Zaman dulu tidak ada. Hatta hal-hal yang melalaikan tidak ada mereka semua. Nah itu ternyata kondisi kita perlu tahu bahwa umat Islam ini apa? Lemah. Dan kelemahan umat Islam itu gara-gara mereka jauh dari agama, tidak mau memurnikan agama mereka lagi. Ujung-ujungnya cuman mikirkan dunia dan takut mati. Sedangkan orang-orang salaf zaman dahulu, salaf ini adalah orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Mereka Pak, Masya Allah, bukan takut mati, cari mati. Mereka cari apa? Cari mati. Pak, imma cari mati mereka dibilang jihad, imma cari mati di masjid, imma cari mati mereka nuntut ilmu. Banyak sekali Pak kondisi-kondisi orang seperti itu. Yang mereka cinta agama, Masya Allah. Dan hatta para asatidah kita Pak, banyak orang-orang mereka ini meninggal di jalan ilmu. Ana ambil contoh saja Ustaz Armen Halim Naru, Ustaz Riau di Riau. Beliau itu Pak meninggalnya sedang apa? Baca buku. Ustaz Abdullah Zain itu nulis kitab Fiqh Dakwah, fikih berdakwah. Dikirimlah kitab teks itu Pak, naskahnya ke Ustaz Armen. Dikirim, di murojaah sama beliau. Kalau ada yang salah diperbaikin, kalau ada yang salah diperbaikin. Lagi baca buku Pak, meninggal. Itu bukti bahwasanya orang-orang seperti itu tidak mikirkan apa? Dunia. Mikirnya cuma baca. Karena ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam kondisi bagaimana dia wafat. Dan dia akan diwafatkan bagaimana dia hidup di dunia. Kalau di dunia hidupnya suka baca buku kitab para ulama, dimatikan ketika membaca. Kalau orang meninggal ketika sujud, berarti apa kondisinya di dunia? Suka sujud. Kalau saatnya dia baca Quran meninggal, berarti di dunia suka apa? Baca Quran. Tapi kalau ternyata Pak, Masya Allah, orang-orang itu ditakdirkan oleh Allah, dia itu wafat dalam kondisi dia itu mikirkan dunia, hura-hura dan sebagainya, Allah matikan di situ. Dan ini banyak sekali kondisi orang-orang seperti itu. Mau meninggal bukan mengucapkan la ilaha illallah, dia ngomong hartaku mana, sekian mana. Itu tidak terjadi. Para ulama salaf zaman dahulu. Makanya Pak, kita yang perlu kita tahu bahwasanya yang namanya kondisi umat Islam itu kita harus perhatikan. Dan kelemahan-kelemahan ini akan kembali pulih kalau saatnya kita kembali ke agama kita. Mau tidak mau. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, inni qad taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku tinggalkan kalian di atas agama Islam bayda, putih bersih. Betul-betul putih. Istilahnya murni dia. Gak ada noda ini, noda itu, campuran ini, campuran itu, tidak ada. Betul-betul putih. Syariat Nabi kita Muhammad. Lailuha kanahariha, sampai Nabi permisalkan malamnya itu seperti apa? Siang. Saking bersihnya, saking putihnya, jelas agama Islam. Tapi zaman kita sekarang blunder. Sampai apa kata Nabi kita SAW? La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang melenceng dari agama saya, yang aku tinggalkan agama setelah peninggalan aku,
dan dia menyimpang dari tersebut illa halik, kecuali dia binasa. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita harus berpegang teguh sebagaimana yang Nabi ajarkan untuk kita, mau tak mau. Makanya sampai Nabi kita mengatakan akan terjadi nanti fitnah yang besar. Fitnah apa nanti besar sekali. Gonjang-ganjing sana sini itu banyak, Masya Allah. Maka ketika itu Nabi tanya, apa solusinya wahai Rasul kalau timbul fitnah? Apa kata beliau? Tarji'una ila amrikumul awal. Kembali kepada agama kalian murni sebagaimana orang-orang pendahulu. Pendahulu siapa? Rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu pendahulu. Tarji'una ila amrikumul awal. Kalian kembali kepada perkara orang-orang yang pertama. Perkara kalian yang awal sekali yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, pegang itu. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kita pegang cuma dua intinya. Al-Quran sama hadis. Mau tak mau. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, qad taraktu fikum syai'ain. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan menyimpang kalau memang kalian pegang teguh dengan kedua hal tadi. Apa kata beliau? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Sekarang Pak, kondisinya banyak enggak orang tinggalkan Quran? Umat Islam, wallah kathir. Pak, sekarang umat Islam ini Quran cuma sebagai apa? Pajangan. Nggak dibaca, nggak ditadaburi, nggak difahami, nggak dipelajari, nggak didakwahkan. Quran. Padahal Nabi katakan dua hal yang akan menyelamatkan kalian apa? Al-Quran. Kedua sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran ini Pak mulai banyak ditinggalkan. Sampai jangankan umat Islam zaman kita sekarang Pak, Nabi nangis dengan kondisi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ini Allah firmankan dalam Al-Quran Karim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ketika Rasul mengatakan ya Rabb, wahai Allah, ya Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Quran sesuatu hal yang ditinggalkan. Enggak diperhatikan, Mak. Itu kondisinya, Pak. Sekarang kita masih aman. Tinggalkan Quran masih aman kita di dunia. Tapi di akhirat kita baru sadar. Baru apa? Baru sadar. Makanya Masya Allah, Mak, antum tahu kondisi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak pernah baca Quran sama sekali selama seumur hidup dia, Pak. Wallahi hati-hati. Umur kita nih, Pak, mungkin udah sampai berapa tahun sekarang? Mungkin 40, ada yang 50, ada yang 60. Kalau udah nyampe 40, Pak, mulai balik tinggalkan dunia. Wallahi. Antum dunia tujuannya untuk akhirat. Kejar dunia, fatul kejar dunia. Tapi kita meraih dunia tujuannya untuk apa? Akhirat. Inti kita itu. Kalau udah 40, Pak, jangan sampai lalai lagi. Kenapa? Ingat, Masya Allah, umur kita itu Allah takdirkan kebanyakan umat Islam berapa umurnya? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wallahi, Pak, udah di penghujung ini. Nabi kita Muhammad SAW meninggal umur berapa? 63 tahun. Ada abah-abah kita udah mulai tua, Pak. Anda tahu itu kondisinya. Udah 55 tahun, udah 57 tahun. Bentar lagi masuk apa umur? 60 tahun. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, ada yang lewat 70 ada. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Tapi yang lewat 70 itu sangat sedikit sekali. Dan kita kalau masih tinggalkan Quran, Pak, wallahi sengsara, wallah. Anak ngomong sekarang wallah. Kita akan terus lalai sampai kapan? Allah firmankan alhaakumut takatsur. Kalian terus akan dilalaikan dengan mengumpulkan apa? Harta. Sampai kapan kita sadar? Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk liang lahat kuburan baru sadar, Pak. Masya Allah. Kita sekarang habis 40 tahun, Pak. Nah, Quran kita pegang. Kalau seandainya 60 tahun, Pak, kita baru taubat kenal sunnah 40 tahun di umur yang ke-40. Meninggal 60 tahun. Berarti berapa tahun kita dekat dengan Allah? 20. Dibagikan, Pak, 40 lalai, 20 apa? Ingat Allah. Itu pun 20 tahunnya kadang-kadang malas-malesan. Yakin nggak kita selamat, Pak, kalau nggak kita pegang manhaj salaf sunnah?
Yakin nggak kita selamat? Wallahi Pak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa saja yang berpaling dari Al-Qur'an Al-Karim, tidak mau baca, tidak mau tadabburi, tidak mau difahami, Pak. Masya Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi dia kehidupan yang sangat sempit, banyak risaunya, banyak ributnya, sama istri ribut, sama anak ribut, sama tetangga ribut. Kenapa? Jauh dari Quran. Wallahi jauh dari Quran. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kehidupannya apa? Sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan mereka dalam kondisi apa? Buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa sekarang engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Dulu aku bisa melihat di dunia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Engkau enggak ingat dulu datang Al-Quran, Pak, Masya Allah, Al-Quran yang datang untuk kita. Atatka ayatuna, kata Allah, Al-Quran datang untuk kalian, Pak, Masya Allah. Sekarang Quran sudah tertebar di mana-mana, Pak. Ada di rumah kita, datang, Pak, kadang-kadang sampai Masya Allah di masjid, kita masuk masjid ada apa? Quran wakaf itu, Pak, sengaja untuk kita. Atatka ayatuna fanasitaha. Tapi kalian lupakan, gak mau kalian pegang itu Quran, kalian lupakan semuanya, gak mau kalian baca. Apa kata Allah? Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah pada hari ini aku lupakan kalian. Pak, Masya Allah. Sampai kalau seandainya, wallahi anak itu bisa pastikan, Pak, kalau orang udah nggak pernah baca Quran lagi, lalai hidupnya. 1 juz, Pak, Masya Allah. Anak sedikit melenceng sedikit, Pak, karena ada pembahasan penting di sini. Antum tahu, Pak? Ini kita masih mukadimah ini, Masya Allah. Masih apa? Masih mukadimah, enggak apa. Antum tahu Quran, Pak? 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar kan? 10 lembar. 1 halaman tuh, Pak, ana membaca itu 1,5 menit. Itu udah tartil loh ya. 1,5 menit. Kalau agak cepat 1 menit lah. Cuman 1 menit. Berarti antum selesaikan 20 halaman berapa menit? 20 halaman itu 10 lembar. Kalau 1 halaman 1 menit berarti berapa? 20 menit. 20 menit, Pak. Wallah, kalau antum nggak percaya coba nanti. Ana baca 1 menit cuman. Kalau ditartil 1,5 menit. Kalau 1,5 menit berarti berapa lama kita habiskan 1 juz? 30 menit. 24 jam, Mbak, kita Allah kasih. Wallahi arba'a wa isrina sa'asa. 24 jam, setengah jam yang kita berikan sama Allah, nggak mau kita kasih Allah untuk apa? Dalam bentuk Al-Quran, baca Al-Quran. Lalai kita, Pak. Kita lebih senang ngopi sama siapa? Kawan-kawan, Pak. Kalau ngopi sampai 3 jam betah, nonton TV sampai 2 jam betah, ngobrol sama kawan-kawan betah, jalan-jalan betah dan sebagainya. Quran 1 hari berapa jam? Setengah jam, nggak betah, Pak. Ada sesuatu masalah di hati kita. Seakan-akan kita ini ada suatu hal sama Allah SWT yang kita tuh nggak suka dekat sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, ulama-ulama salaf zaman dahulu nggak pernah tinggalkan Quran, nggak pernah tinggalkan Quran. Bahkan di antara mereka ada yang menghatamkan, Mbak, 1 Quran 1 hari. Mungkin nggak itu? Wallahi mungkin sekali, Pak. Kalau seandainya 1 juz setengah jam, berarti 30 juz berapa lama? Berapa? 10 jam selesai. 10 jam itu kalau 20 menit loh ya. Selesai 10 jam. Mungkin, sangat mungkin, Mbak, kita di Ramadan udah bertahun-tahun lewat, Mbak. Hatam lewat. Bahkan banyak santri-santri kami zaman dahulu, Pak, 1 hari, Masya Allah, banyak sekali mereka setor hafal Quran. Itu kenapa? Gara-gara mereka dekat dengan apa? Al-Quran Al-Karim. Kita nggak bisa, Pak, jauh dari Quran. Kita kalau udah kenal sunnah, mungkin kita jauhkan dari Al-Quran. Wallahi mustahil. Harusnya kita makin semangat apa? Baca Al-Quran. Tapi ada di antara antum, anak ini udah tua, belum bisa baca Quran. Anak udah apa? Anak sedikit melenceng nih, Pak. Ada orang mengatakan anak udah tua, belum bisa baca Quran. Pak, Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW pertama kali dengar Quran umur berapa? Berapa tahun? 40 tahun. Kondisinya ketika malaikat Jibril memerintahkan untuk baca, apa kata Nabi? Ma'ana biqari, aku nggak mampu baca. Umur berapa? 40 tahun. Udah tua belum?
Udah tua, sampai Nabi meninggal nggak bisa baca Quran, Pak. Nabi buta huruf ummi. Tapi Nabi nggak mau Pak, istilahnya putus asa, patah semangat dan sebagainya. Ditalkin sama malaikat Jibril. Tiap Ramadan jumpa, masya Allah, Pak, sama malaikat apa? Jibril belajar. Nggak ada cerita tinggal, oh anak udah tua dan sebagainya tinggalkan Quran. Lah, nggak pernah. Nabi tetap apa? Baca Quran. Itu Pak, kalau kita pegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mustahil. Makanya Pak, usahakan di saku itu harus ada apa? Quran di mana-mana. Wallahi di mana-mana. Baca semampu kita. Wallahi baca semampu kita. Karena sampai Nabi kita Muhammad SAW, semakin derajat kita tinggi di surga nanti, itu tergantung ayat yang kita baca. Sampai kata Nabi, Iqra wartaki, Iqra wartaki, Iqra wartaki. Baca terus, naik terus. Baca terus, naik terus. Baca terus, naik terus. Sampai derajat yang paling tinggi. Gampangnya naik jabatan gitu loh. Baca terus, naik jabatan, baca terus di surga, naik terus, naik terus, naik terus. Sampai apa kata Nabi SAW? Fa inna manzilataka fil jannah. Sesungguhnya kondisi kedudukan engkau di surga nanti sampai berapa ayat yang kau baca terakhir. Semakin banyak, semakin apa? Semakin tinggi. Kita udah bawa berapa, Pak, untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini manhaj mereka, Pak, manhaj ulama-ulama salaf zaman dahulu. Tidak pernah tinggalkan apa? Al-Quran Al-Karim. Mustahil bagi mereka. Makanya Pak, usahakan, masya Allah, kalau kita udah lalai dengan dunia, balik Pak, masya Allah, minimal sholat 5 waktu, baca Quran di sela-sela waktu itu. Wallahi Pak, masya Allah, sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil ainah, kalau kalian masih jual beli dengan apa? Dengan riba. Ainah ini salah satu transaksi dari transaksi riba. Idza tabaya'tum bil ainah wa akhadhtum aznabal baqar, dan kalian cuman ngurusin hewan ternak saja. Wa raditum bizara, dan kalian cuman ngurusin cocok tanam saja, ngurus sawah, tanaman, pohon ini, pohon itu yang diurus. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah SWT. Pak, jihad sekarang Pak mungkin udah jarang, tapi jihad yang tiap hari kita bisa laksanakan apa? Menuntut ilmu. Wa taraktumul jihad, kalian nggak mau belajar, nggak mau nuntut ilmu dan sebagainya. Apa kata Nabi? Sallallahu alaikum dhulla, niscaya Allah akan timpakan untuk kalian apa? Dhulla. Apa dhul? Kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah nggak bakal cabut kehinaan dari kalian sampai kalian kembali ke agama kalian. Syufa, Allah nggak bakal cabut kehinaan dari kalian sampai kalian kembali ke agama. Berarti kalau kita mau perkasa, kita mau jaya umat Islam, syaratnya apa? Balik ke agama Islam. Mau nggak mau, Pak, masya Allah. Antum tahu kenapa sekarang timur-timur, orang-orang timur tengah, Pak, masya Allah, nggak usah jauh-jauh, Pak. Antum buka sekarang di Google negara terkaya di dunia, bukan Amerika, wala bukan Eropa dan sebagainya, wallahi bukan. Qatar di situ, Emirat di situ, Kuwait di situ, Saudi di situ, hatta Brunei Darussalamnya negara jiran kita di situ, Malaysianya juga di situ, 10 terbesar. Kenapa mereka bisa? Karena mereka itu menjalankan agama Islam. Mau tak mau, kembali kita tuh ke agama Islam, Mbak. Dunia kita Allah kasih, kehinaan Allah cabut. Tapi kalau kita nggak kembali, Pak, wallah, kondisi kita umat apa? Yang lemah. Mau nggak mau, Pak, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kita betul-betul kembali ke agama kita. Nah, wallahu alam bissawab. Dan kita kembali ke agama dengan cara apa? Nah, ini dia. Dengan cara apa? Sabda Nabi kita Muhammad SAW, alaikum bisunnati, pegang sunnah saya, pegang teguh sunnah saya. Wallahi Pak, berat pegang sunnah Nabi SAW, berat. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, di akhir zaman, al-qabid ala dinihi, orang yang berpegang teguh dengan agamanya di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kal-qabid alal jamar, seperti dia megang apa? Bara api. Nggak mampu, Pak. Antum sekarang bakar kayu, Pak, antum pegang bara itu, mampu nggak kita? Air panas. Itulah kondisi akhir zaman. Kita dicemooh, kita dihina kalau kita jalankan agama. Sholat 5 waktu di dalam sholat suci, malaikat nggak ada di sini katanya. Oh, Pak, banyak, insya Allah, Pak. Padahal mau jalankan kewajiban. Itu banyak sekali cemoohan-cemoohan. Wallahi banyak. Sampai kita ini dakwah seperti ini, Pak, mau nggak mau ada. Cuman kita nggak masukkan ke hati.
Yang penting kita bagaimana kondisi pegang sunnah Nabi. Sunnah Nabi dihina, Nabi sabar. Ya sudah, kita dakwah Pak juga seperti itu. Harus apa? Sabar. Alaikum bisunnati. Antum tahu Pak, Masya Allah. Ibnu Umar, saking kuatnya beliau. Ini Ibnu Umar salaf kita, Masya Allah. Ibnu Umar terdahulu kita, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar Pak, Masya Allah, pernah satu saat ngelewatin satu batang pohon yang ditebang. Ini ada pohon tinggi Pak, udah ditebang. Tiba-tiba Ibnu Umar lewatin itu sama murid-muridnya. Ibnu Umar nundukkan apa? Kepala. Ibnu Umar nundukkan apa? Kepala. Ditanya oleh murid-muridnya, "Oh ya Ibnu Umar, masalata hadza?" Wahai Ibnu Umar, kenapa kau lakukan seperti ini? Apa kata Ibnu Umar? "Marartu bihi ma'a Rasulillah sallam." Aku lewatin batang pohon ini bersama Rasul kita Muhammad sallam. Dulu rindang pohonnya, daunnya itu rendah. Jadi kalau kami lewatin, maka kami harus apa? Nunduk. Dan saat ini aku lewatin sekarang bersama kalian. Dan aku ingat bagaimana yang Rasul lakukan sejak zaman dahulu, maka aku lakukan sekarang. Pak Syufa, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu hal yang kayak gitu Pak, Masya Allah. Anas bin Malik, Masya Allah Pak, saking kuatnya megang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu. Ketika itu Nabi diundang makan. Lauknya disebutkan dubba. Ada dubba itu ada labunya. Ada apa? Labu. Apa kata Anas bin Malik? Aku nggak suka labu. Tapi fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud dubba. Tapi ternyata Rasul tuh cari dubba labunya sampai dihabisin sama Rasul. Berarti Rasul makannya apa lah? Lahap. Aku nggak suka makan labu aslinya. Apa kata beliau? Fa'ahbabtu dubba min yauma idzin. Sejak saat itu aku langsung suka dan lahap makan dubba. Masya Allah Pak. Padahal nggak suka makan apa? Labu. Antum makan sama Ana suka durian. Antum tak suka. Gara-gara antum lihat Ana suka makan durian sampai lahap, tiba-tiba antum apa? Suka makan durian. Contohnya kayak gitu Pak. Mampu nggak gitu? Susah. Tapi ini mereka memang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara agama loh itu Pak, cuman perkara dunia. Bagaimana mereka pegang teguh itu Pak, Masya Allah. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati. Maka pegang sunnah saya. Sampai Pak, Masya Allah, nggak cuman Anas ibn Malik, Ibnu Umar, banyak para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu. Kapan diperintahkan oleh Nabi, sunnah Nabi diperintahkan oleh Nabi, nggak nanya, wahai Nabi, wahai Rasul, ini hukumnya wajib atau sunnah? Kalau wajib dikerjakan, kalau sunnah ya nantilah kan gitu. Kalau kita Pak sekarang dilarang, ada hadisnya larangan Nabi kita Muhammad SAW. Ditanya, ini hukumnya haram atau makruh? Makan berdiri. Ada nggak larangannya? Ada. Tapi umat kita sekarang Mbak, Masya Allah, ditanya, hukumnya makruh atau haram? Kalau haram aku duduk. Kalau makruh ya berarti nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau orang-orang zaman dahulu Pak, tidak pernah. Selama itu larangan ditinggalkan. Selama itu perintah maka apa? Dikerjakan. Dan ini wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang sunnah saya. Sampai apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma amartukum bihi, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kalian, tinggalkan. Wajib semua tinggalkan. Enggak tanya apakah ini makruh atau apakah haram. Tinggalkan apa yang aku larang. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum. Tapi kalau apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Salat tarawih, Masya Allah. Salat tarawih Pak, kita berapa rakaat? 11 rakaat. Ada yang 2-3 rakaat. Mampu? Tapi luar Ramadan, Masya Allah, tidak ada sama sekali yang salat malam. Berat. Semampu kita mampunya 11 rakaat nggak mampu. Oke, toyib 3 rakaat. Kerjakan 3 rakaat. Termasuk Pak, kata para ulama, alaikum bisunnati, antum berpegang sunnah Nabi kita Muhammad di atas manhajnya para ulama salaful ummah. Itu dengan cara apa? Kata para ulama, apa yang Nabi perintahkan maka kita kerjakan sesuai kemampuan. Antum mudah tahu sekarang Pak, kondisi bahaya tinggalkan Quran. Berarti mau nggak mau tiap hari baca Quran. Taib, tiap hari baca Quran. Tapi Pak, jangan antum pulang tiba-tiba malam ini antum selesaikan satu juz. Besoknya Pak, nggak mau lagi baca Quran. Capek kan antum kayak gitu. Jangan Pak. Tapi laksanakan sesuai kemampuan. Ini manhaj para ulama salaful ummah. Mereka kerjakan sesuai kemampuan. Yang tak mampu mereka apa? Mereka tunda dulu. Ini mau tak mau seperti itu Pak.
Kenapa Masya Allah? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang apa? Berkesinambungan walaupun sedikit. Kita Pak, anak ambil contoh sedekah. Antum sedekah tiap bulan 3 juta. Tapi di awal bulan ketika gajian, yang lainnya enggak lagi. Allah enggak suka. Yang Allah suka sedekah tiap hari. Pecahlah 3 juta berarti pecah 30 hari. Berapa berarti per hari? Ya segitulah ala kulli hal. Pecah, masukkan. Itu lebih Allah apa? Cintai. Kenapa? Berkesinambungan. Allah lebih suka itu, Mak. Salat malam, nah, jangan salat malam, oh karena tahu keutamaan salat malam langsung kerjakan. Itu bukan metode para ulama salaful ummah, enggak. Bukan seperti itu cara mereka. Tapi cara mereka dengan apa? Dengan bertahap, pelan-pelan. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan pegang juga sunnah khulafa' ar-rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus terakhir Ali ibn Abi Thalib. Pegang ini sunnah Nabi, sunnah khulafa' ar-rasyidin. Tamassaku biha, pegang yang kuat, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah-sunnah tersebut dengan apa? Gigi geram. Pak, kalau kita makan daging yang keras, kita pakai gigi ceri, apa yang terjadi? Patah gigi ceri, kan lepas gitu loh. Tapi kalau kita pakai gigi geram, kuat bukan? Kuat. Maksud Nabi kita Muhammad SAW, banyak orang terlepas gara-gara megang sunnah itu nanggung. Sekalian Pak, harus apa? Harus betul-betul kafah. Wajar Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kalian masuklah ke dalam agama Islam dengan cara apa? Kafah, nyeluruh Pak. Jangan nanggung. Kita kalau udah jalankan sunnah, jangan nanggung, jangan banyak mikir. Kita tinggalkan semua hal-hal yang kita meragukan kita Pak. Betul-betul datang kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mikir Pak, jangan kebanyakan mikir. Wallahi pahalanya besar. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu Pak, ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga nggak pernah sujud untuk Allah walaupun 1 kali sujud. Nggak pernah Pak. Tapi tahu sunnah Nabi kita Muhammad SAW, beliau langsung kerjakan Pak, nggak mikir panjang. Ketika itu kondisinya Nabi kita Muhammad SAW sedang perang Uhud. Ada salah satu orang kafir, ya orang kafir zaman dahulu, dia tiba-tiba hati dia kok mau ngikutin sunnah Nabi kita SAW, mau ngikutin ajaran Nabi kita Muhammad SAW, terbetik di hati dia hidayah. Dia tanya penduduk Madinah, aina Muhammad wa ashabuhu? Mana Muhammad dan kawan-kawannya kok nggak ada di sini? Padahal ketika itu mau masuk Islam. Apa kata kawan-kawannya di Madinah yang nggak bisa ikut perang gara-gara sakit, ada uzur dan sebagainya, mengatakan mereka sedang perang di Jabal Uhud, di gunung apa? Uhud. Berangkat dia ke sana Pak, pulang bawa baju besinya, pulang bawa tombaknya, bawa pedangnya, bawa tamengnya, berangkat dia. Ketika berangkat Pak, Masya Allah, di situ dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Pak, enggak mikir lagi yang lain. Mikir keluarga, mikir anak. Ketika itu kondisi umat Islam butuh bantuan dia, berangkat Mak. Dan enggak ada saksinya. Wallahi enggak ada saksinya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dia ke sana. Pas ke sana dia berangkat Pak, nyari kabilah dia. Nyari apa? Kabilah dia. Ketika jumpa sama keluarga mereka, keluarga dia Pak, Masya Allah, di medan perang, apa kata keluarganya? Anta ya fulan, namanya Usairim. Engkau wahai fulan Usairim, engkau wahai Usairim, kenapa engkau ke sini? Kalau engkau ke sini, terpaksa kami membunuh engkau, atau engkau membunuh kami. Apa kata dia? Fa inni syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tidak mikir panjang Mbak. Aku ikut bersama kalian berperang di sini. Aku bela Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, ke sana Pak, bergabung, tiba-tiba Pak meninggal, mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati ini jutsah, mendapati ini jasad, apa kata Nabi kita Muhammad? Dakhalal jannah wa lam yusalli lillahi salatan wahidah. Dia ini masuk surga sedangkan dia itu nggak pernah sholat untuk Allah walaupun 1 kali sholat.
Sujud Pak, nggak pernah dia letakkan dahi dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masuk Islam kafah. Dia nggak mikir yang penting di hidup dia untuk siapa? Allah. Mati dia untuk siapa? Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya dan juga sesembelihan saya, kehidupan saya, kematian saya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup Pak bukan untuk istri kita, wallah. Kita hidup bukan untuk anak kita. Kita hidup bukan untuk tetangga kita. Untuk siapa? Allah. Allah perintahkan kita berbakti sama orang tua. Allah perintahkan kita itu sholat, ingat Allah, ingat Allah. Semua Pak, landasan kita, cinta kita kepada dunia harus apa? Di bawah landasan siapa cinta kita kepada? Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Pak, habis Masya Allah. Ketika itu Usairim ini masuk surga dan kondisi dia nggak pernah sujud untuk Allah walaupun satu kali sujud. Wah, langsung mati syahid. Kenapa dia mati syahid Pak? Allahu ya'lamu ma tukinnu sudur. Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hati dia. Hati dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah bantu dia masuk Islam dan Allah bantu dia masuk surga. Amalnya cuma satu, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum Pak kalau udah megang sunnah Nabi kita SAW udah dapat hidayah, jangan mikir lagi Pak. Wallahi antum harus serius. Bismillah. Antum katakan ya Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah bantu saya. Pak wallahi setiap para dai, antum tahu para asatidah Pak, tidak pernah lepas dari doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah bantu saya untuk ingat engkau selalu. Wa syukrik, dan bersyukur kepada engkau. Dapat hidayah nih Pak, nikmat. Kita harus apa? Banyak-banyak syukur. Pak wallahi di luar sana, antum tahu Pak, nggak usah jauh-jauh di sini Pak. Ana di Prabu Muli banyak ikhwan yang udah jatuh. Tidak lagi kenal masjid, tidak lagi sholat Pak. Wallahi tidak lagi sholat. Anda tahu bi'aini. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tidak lagi. Udah jauh sekali. Sampai anak pernah ngisi di Medan, Mbak, Masya Allah. Sampai minum khamr. Ini ikhwan. Anak jumpain, Pak, ketika itu kondisi pandemi. Anak datang ke sana, kondisi pandemi. Masih hadir kajian anak. Setelah pandemi, anak balik lagi ke Medan ngisi kajian, Mbak, Masya Allah. Apa kata ikhwan-ikhwan udah minum khamr? Wallah, Pak. Kenapa? Karena itu hidayah, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahi anak sampai ngomong, antum bisa enggak datangkan ikhwan itu untuk ngomong sama anak? Karena ketika itu Pak anak dekat sama dia. Dan ketika melihat kondisi seperti itu Pak, siapa yang enggak sedih? Dan itu kondisi umat Islam sekarang. Dan jangan dikira kita sekarang udah kenal Allah, kenal masjid, dekat dengan ilmu, jangan dikira kita enggak pernah jatuh lagi. Wallahi Allah sudah berfirman, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Orang itu banyak sekali kaki terpleset yang awalnya kokoh. Tapi apa? Kemudian terpleset. Fatazilla qadam, kata Allah SWT. Kaki manusia itu banyak terpleset ba'da thubutiha, yang dulunya apa? Kokoh. Dia pegang sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dia pegang manhaj salaful ummah. Lama-lama apa? Terpleset. Banyak kondisi. Imma dunia, imma lingkungan, imma salah berteman dan sebagainya. Itu kata para ulama. Makanya kita perlu apa? Pegang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan janganlah kalian dan jauhinlah oleh kalian muhdatsatil umur. Perkara-perkara yang diperbarui dalam agama Islam. Azan. Taib. Apa kata beliau? Karena sesuatu hal yang diperbuat-buat itu Pak, Masya Allah, apa kata beliau? Sebuah apa? Kesesatan. Jangan sampai. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala Pak, kita akan bahas habis apa? Habis Isya, Masya Allah. Baru kita akan bahas apa itu manhaj dan apa itu salaf. Insya Allah pada habis Isya. Nah, wallah alam bisawab. Sebenarnya Pak, ini tidak bisa kita bahas satu pertemuan. Aslinya tidak mungkin. Tapi Allah alam ya, pelan-pelan lah Pak. Yang penting yang mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali dan kita bisa bahas kembali. Ya mudah, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kajian kita kembali. Dan kita masuk ke pembahasan manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj itu Pak, gampangnya kata para ulama, metode. Ini sebagaimana Allah firmankan, wa kadzalika ja'alna likulli ummatin syir'atan wa minhaja.
Setiap umat kami jadikan mereka ini ada syariatnya masing-masing dan ada minhaj, metode. Bagaimana metode mereka bertaubat? Agama kita berbeda dengan agama orang-orang apa? Yahudi. Syariatnya bagaimana berbeda? Syariatnya Bani Israel kalau mereka berbuat salah, bermaksiat sama Allah, mau taubat dengan cara apa? Membunuh apa? Diri. Ini syariatnya Nabi Musa. Faqtulu anfusakum, kata Nabi Musa. Bunuhlah diri kalian kalau mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, Pak, haram bunuh diri, tidak boleh. Nah, ini jadi syariat kita tuh berbeda-beda. Nah, minhaj itu ada metode, minhaj itu ada metode. Dan kita Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an Al-Karim dan juga Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fungsinya bagaimana kita itu memiliki metode dalam beragama. Jadi kita ini beragama ada metode, tidak sembarangan. Macam gampangnya Pak, pengerjaan masjid nih, kalau nggak ada metode hancur nggak masjid nih? Belum berapa tahun udah apa? Udah hancur. Sama macam agama itu ada beberapa hal metode, kalau seandainya salah maka salah. Tapi kalau bagus cara mengerjakannya maka apa? Dinilai bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan manhaj salaful ummah, salaf ini adalah orang-orang terdahulu. Dalam bahasa Arab salafa yaslufu salafan. Artinya orang yang telah lalu. Siapa mereka? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka-mereka yang as-sabiqunal awwalun, pertama-pertama masuk Islam. Siapa mereka kata Allah? Al-muhajirin wal ansar, orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansar adalah orang-orang penolong, orang-orang muhajirin yang ada di kota Madinah. Kemudian kalaupun diikutkan setelah mereka, generasi mereka, itu sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi saya. Maksudnya generasi para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka siapa? Tabi'in. Sahabat ini adalah orang yang melihat Nabi kita Muhammad SAW. Lihat, dia jumpa, beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jumpa, sezaman. Tapi kalau tabi'in, dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dia jumpai dengan para sahabat. Maka ini tabi'in. Tabi'in, mereka ini adalah orang yang beriman ke Nabi kita Muhammad SAW, tapi nggak pernah jumpa sama sahabat, nggak pernah jumpa sama Nabi kita Muhammad SAW, tapi jumpanya sama tabi'in. Namanya tabi'in. Dan Masya Allah Pak, semua metode mereka beragama rata, hampir semua sama semuanya. Sahabatnya, tabi'innya, tabi'innya, semua sama. Metode mereka beragama, gimana mereka beragama? Apa yang Nabi ucapkan, mereka langsung taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, maka kami apa? Taat. Itulah yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalian wahai orang-orang beriman, ati'ullah, taatlah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'ur rasul, taat sama siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Masya Allah Pak, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun. Maka demi Rabb engkau la yu'minun, mereka enggak bakal dikatakan beriman sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai menjadikan sunnah Nabi sebagai pemutus apa yang mereka perselisihkan. Antum sama ana berselisih dalam satu perkara agama, maka kita nggak bakal beriman kalau kecuali kita kembali kepada apa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minun kata Allah. Mereka nggak bakal dikatakan beriman sampai kapan? Sampai menjadikan sunnah Nabi kita Muhammad sebagai hakim. Ini metode mereka. Dan Masya Allah Pak, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Mereka itu nggak berat untuk jadikan sunnah Nabi sebagai pemutus, sebagai penentu. Jadi apa-apa kalau ada masalah, metode mereka cuma satu. Ada nggak sunnahnya? Ada nggak hadisnya? Ada nggak perintah dari Allah? Kalau tak ada maka enggak. Ini apa? Metode mereka semuanya. Dari zaman sahabat sampai zaman kita apa? Yang kita mengikuti gaya-gaya mereka, metode mereka. Itu semua sama. Makanya Pak, Masya Allah, ada satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hati-hati untuk orang-orang yang dia itu menyelisihi dari perintah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul perintahkan kita masih mikir, Pak, hati-hati. Dan bahkan kita apa? Kita selisih Nabi kita SAW. Jelas Nabi mewajibkan, kita malah apa? Nantilah. Jelas Nabi larang, kita malah kerjakan. Falyahdharil ladin. Hati-hati untuk orang-orang apa? Yukhalifuna an amrihi. Orang-orang yang dia itu menyelisihi perintah Nabi kita SAW, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Akan tertimpa cobaan besar dari Allah SWT, au yusibahum adzabun alim, atau terkena azab Allah SWT yang sangat pedih. Makanya Pak, Masya Allah, semua para sahabat itu takut. Untuk apa? Yukhalifuna an amrihi. Untuk menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka wallahi takut, Pak. Setakut-takutnya, Masya Allah. Antum tahu, Masya Allah, mungkin antum banyak dengar cerita, Pak, sahabat Nabi kita SAW yang dulu nggak terpandang, orangnya miskin, orangnya nggak ganteng, nggak tampan, nggak ada wajahnya, istilah wajahnya itu bukan wajah yang Masya Allah gitu, ya B aja, namanya Julaibib, miskin, tak ada harta. Dan ketika itu, Pak, Masya Allah, Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, kana Julaibib yadkhulu 'ala nisa. Julaibib itu sukanya main sama anak-anak perempuan yang kecil. Pak, kalau dulu para sahabat yang Masya Allah mereka ini orang-orang tangguh, mainnya apa? Kuda, mainnya panahan, Masya Allah, berperang dan sebagainya. Tapi Julaibib mainnya sama apa? Anak-anak kecil perempuan, ya canda sama anak kecil. Sampai apa kata Abu Barzah al-Aslami? La in dakhala alaikum Julaibib la af'alanna wa la af'alanna. Hati-hati kalian. Ini Abu Barzah al-Aslami ngatakan kepada apa? Istrinya sama anak-anaknya. Hati-hati. Kalau Julaibib masuk rumah kalian, aku hukum kalian semua. Ini kata siapa? Abu Barzah al-Aslami. Akhirnya Julaibib ini orang yang tidurnya ya sembarang tidur karena nggak ada tempat tinggal, nggak ada tempat bermalam, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa, ada tempat tidur dia. Dan nggak ganteng, Masya Allah. Dan Pak, Masya Allah, ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan candaan beliau, dan ini canda serius gitu loh. Nabi kasihan, Masya Allah, Pak. Nabi itu orang yang paling perhatian dengan umatnya. Wallahi kalau kita hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW dan kita beriman kepada Nabi kita SAW, wallahi kita akan dapat perhatian Nabi kita Muhammad SAW. Wallahi Nabi itu kita mendapatkan kasih Nabi kita SAW. Kita udah meninggal, Nabi udah meninggal pun, Masya Allah, 1400 tahun yang lalu kita mendapatkan apa? Kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW untuk kita. Perhatian beliau untuk kita. Pak, kalau Nabi nggak perhatian, Pak, kita nggak bakal dengar apa? Wallahi nggak bakal dengar Islam. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW itu kasihan sama Julaibib. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kau mau nikah enggak? Apa kata Julaibib? Siapa yang nak mau nikah ya Rasulullah? Semua para pemuda mau apa? Mau nikah. Tapi siapa yang mau sama saya? Wajah saya nggak ada, bukan orang yang tampan, harta nggak punya. Aku nikah pakai apa, kan gitu? Akhirnya lewatlah seorang dari kalangan Ansor, laki-laki Ansor. Dan terkenal, Pak, orang zaman dulu nggak bakal nikahkan putri mereka sampai nanya dulu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mau nggak sama putri saya? Kalau mau dinikahkan, kalau nggak cari yang lain. Jadi mereka nggak bakal nikahkan nih putri mereka sampai nanya dulu kepada siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang Ansor tadi, apa kata Rasul? Zawisni ibnatak. Engkau wahai fulan, kasih putri engkau kepada saya untuk dinikahkan. Apa kata dia? Naam ya Rasulullah, nu'matu ainayya wa karamah. Ya wahai Rasul, ambillah putri saya untuk kau nikahkan. Ini sebuah kemuliaan dan nikmat yang besar. Apa kata Rasul? Ini lastu uridu hali nafsi, tapi bukan untuk saya. Bukan untuk apa? Bukan untuk saya. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasul kita Muhammad SAW? Apa kata beliau? Li Julaibib. Untuk Julaibib. Hai Julaibib. Apa kata Rasul? Apa kata dia? Usyawiru ummaha. Kalau untuk Julaibib, aku musyawarah dulu dengan uminya, dengan istri saya. Nggak bisa langsung apa dinikahkan. Tapi kalau untuk engkau, langsung faddal, kan gitu. Tapi kalau untuk Julaibib, nanti dulu, kan gitu. Nanti dulu, aku musyawarah dulu dengan apa? Dengan uminya. Nyampailah pulang ke rumah. Apa kata suaminya kepada istrinya? Dia mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba ibnatak. Sesungguhnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta putri kita untuk dinikahkan. Apa kata istrinya? Naam,
wa karamah wa nu'mata inayya. Ya nikahkanlah, ini sebuah kemuliaan. Jangan tunda-tunda lagi, nikahkan sekarang. Apa kata suaminya? Tapi bukan untuk Rasul. Lah untuk siapa? Untuk Julaibib. Apa kata istrinya? Ini itu idi. Nah itu dia. Ini idi untuk Julaibib. La nuzawwiju. Tidak, aku nggak bakal nikahkan putri saya dengan siapa? Julaibib. Ya Pak, antum kalau ada yang datang, orang nggak ganteng, nggak ada harta, tiba-tiba minta lamar putri antum nikahin nggak? Mikir nggak antum? Mikir kita Pak, Masya Allah. Ini untuk Julaibib, Masya Allah. Apalagi mainnya bukan main yang main panahan dan nggak tangguh Pak. Mainnya apa? Main sama anak-anak kecil. Itu pun main sama anak-anak kecil, bukan anak laki-laki, anak apa? Perempuan. Nggak terpandang Julaibib nih. Dan Masya Allah Pak, kalau antum didatengin oleh seorang pemuda mau nikahin putri antum, tidurnya di mana? Di pinggir jalan. Mau antum nggak sih? 1000 kali kita bakal apa? Bakal mikir. Akhirnya apa? Kata perempuan tadi, istrinya, aku nggak bakal nikahkan untuk Julaibib. Aku nggak bakal nikahkan putri saya. Aku nggak bakal kasih putri saya. Pas mau keluar, suami yang ngabarkan bahwa istrinya nggak mau menikahkan putrinya dengan Julaibib. Tiba-tiba Pak, putrinya keluar dari kamarnya. Man khatabani ilaikuma. Siapa yang datang mengkhidbah saya melalui jalur engkau berdua, wahai bapak dan ibu saya? Apa kata dia? Rasulullah. Tapi bukan untuk Rasul, untuk Julaibib. Apa kata perempuan tadi, anaknya? Atarudduna amra Rasulillah. Apakah engkau nolak tawaran Rasul kita Muhammad SAW? Pak, Rasul ini bukan perintahkan, tapi nawarkan. Atarudduna amra Rasulillah. Engkau tolak tawaran Rasul kita Muhammad SAW. Wallahi idfa'uni fa'innahu lam yudayyi'ni. Kembalikan saya kepada Rasul kita Muhammad SAW. Bawa saya kepada Rasul kita Muhammad SAW. Nikahkan saya dengan Julaibib sekarang, kata putrinya. Masya Allah Pak, ajib. Sekarang kasih saya. Kenapa? Fa'innahu lam yudayyi'ni. Fawallah, demi Allah, sesungguhnya Rasul nggak bakal sia-siakan saya. Demi Allah, Rasul nggak bakal apa? Sia-siakan saya. Pak, Masya Allah, tawaran dari Rasul kita Muhammad SAW. Ini Pak, Masya Allah, masih muda, gadis, tapi mau Pak, nggak mikir panjang. Selama itu perintah Rasul, ini cuma tawaran. Apalagi perintah. Atarudduna amra Rasulillah. Engkau mau tolak Rasul kita Muhammad SAW? Balikkan saya kepada Rasul kita Muhammad SAW. Nikah Pak, Masya Allah. Ketika awal nikah, ada muncul panggilan apa? Perang. Rasul kita Muhammad SAW hendak berperang. Ketika Rasul kita Muhammad SAW berperang, ini Pak Julaibib tidak mikir Pak, padahal baru nikah. Anggaplah kalau zaman kita sekarang malam pertama gitu loh. Baru awal nikah. Tiba-tiba Rasul SAW mengumandangkan apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Pak, Masya Allah, lebih memenuhi panggilan Allah daripada siapa? Istri. Dia mengatakan kepada istrinya, sesungguhnya Rasul kita Muhammad SAW nadalil jihad. Rasul panggil saya untuk berjihad. Maka aku harus penuhi panggilan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata istrinya, pergilah. Penuhi panggilan siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi dia, Pak. Ketika pergi Pak, Masya Allah, perang ini berkecamuk besar sampai akhirnya dimenangkan umat Islam. Umat Islam menang. Ketika menang Pak, Masya Allah, setiap kubu perang itu datang kepada Rasul kita Muhammad SAW, laporan kepada panglima besar Rasul kita Muhammad SAW, laporan. Rasul nanya setiap kelompok pertama, atafkiduna ahadan, kalian ada nggak kehilangan seorang? La ya Rasulullah, enggak wahai Rasul, kami masih lengkap. Kelompok kedua, atafkiduna min ahadin, kalian kehilangan nggak seorang? Naam ya Rasulullah, fulan wa fulan wa fulan. Sebelahnya lagi, engkau kalian hilang nggak? Kelompok kalian siapa yang hilang? Fulan 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 disebutkan. Sampai kelompok yang terakhir semuanya disebutkan, dan tidak disebutkan nama Julaibib, tapi Rasul juga nggak melihat. Tidak disebutkan nama apa? Julaibib, tapi Rasul juga nggak lihat. Nggak ada Julaibib di situ. Sampai akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Walakinni afkidu Julaibiba. Tapi saya kehilangan Julaibib. Mana dia Julaibib? Akhirnya apa kata Nabi? Utlubuhu fil qatla. Cari Julaibib di tempat orang-orang mati ketika perang. Ketika dicari Pak, Masya Allah, ternyata Julaibib ditemukan di samping 7 orang kafir yang meninggal semuanya.
Jadi 8 mayat di situ. Satunya Julaibib, 7-nya apa orang? Orang kafir. Ketika dikabarkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Julaibib. Juthatuhu huna. Ini juthahnya dia di sini. Maka apa ketika itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung gendong Julaibib, Pak. Langsung Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali kuburan Julaibib dengan tangan beliau sendiri. Sampai ketika menggendong Julaibib, Pak, ketika Julaibib udah meninggal, Rasul nangis senangis-nangisnya. Yang mana padahal, Pak, setiap kelompok nggak ada mikirkan siapa? Julaibib. Tidak disebutkan nama Julaibib karena bukan orang terpandang di situ. Ditinggalkan Julaibib di sana, Pak. Tapi yang ingat siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Sampai yang nguburkan untuk jasadnya Julaibib siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Sampai antum tahu, Pak, Masya Allah, kata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, falam yakun li Julaibib sarirun illa sa'ida Rasulullah SAW. Gak ada kasur untuk Julaibib kecuali kedua tangannya siapa? Rasul kita Muslim. Gak pernah Julaibib tidur di atas satu pun tempat kecuali tangannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisinya ketika itu Julaibib sudah apa? Sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Qatala sab'atan faqatalu. Dia bunuh 7 orang kafir secara sekaligus, faqatalu. Akhirnya Julaibib enggak tahan, dia meninggal. Hadza minni wa ana minhu. Julaibib bagian dari saya dan saya bagian dari Julaibib. Qatala sab'atan faqatalu. Hadza minni wa ana minhu. Ini Julaibib membunuh 7 orang. Padahal, Pak, dia ini bukan apa? Bukan prajurit bagus, bukan orang terpandang, tapi bisa membunuh berapa orang? 7 orang kafir yang mainnya sama anak kecil. Ketika itu, Pak, ketika Rasul kita Muhammad SAW menggali kubur Julaibib sampai ditumpukan dengan tumpukan tanah, Rasul menangis. Sampai apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Ya Allah, berikanlah untuk istrinya Julaibib nafkah yang sangat besar sekali, dan jangan jadikan dia itu sesuatu hal kefakiran untuk istri Julaibib. Apa kata Anas ibn Malik? Falam yakun fil madinati ayyimun anfaq minha. Tidak ada satupun janda yang lebih kaya dibandingkan janda siapa? Julaibib. Wallahi, Pak, kenapa kok bisa kaya? Cuman satu, karena dia itu taat sama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi, Pak, fa innahu lam yudhi. Rasul mustahil sia-siakan saya. Pegang sunnah Nabi SAW. Makanya, Pak, kadang-kadang kita ini kalau ini pekerjaannya haram, ini riba dan sebagainya, gimana Anda bisa dapat rezeki yang besar di luar sana? Anda mau kerja apa? Anda mau kerja apa? Wallahi fa inna Nabi sallallahu lam yudayyi. Nabi enggak bakal menyanyikan. Wallah, Nabi katakan keluar dari riba, tinggalkan yang haram, tinggalkan semua itu, Pak. Itu berarti Nabi sayang sama kita, dan enggak mungkin kita miskin karena ngikutin sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ada kisah lain, Pak, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Termasuk Abu Hurairah ini, Masya Allah, Pak, megang sunnah Nabi itu besar sekali dan kuat. Abu Hurairah megang sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu, Pak, Abu Hurairah sampai pernah kondisi Abu Hurairah itu lapar. Kondisi Abu Hurairah lemah. Sampai Abu Hurairah, Pak, mengatakan, ya Rasulullah, udu Allah lana, wahai Rasul, tolong doakan kami ya Rasulullah. Ju'na wa lam na'kul, kami lapar belum makan. Kondisi Abu Hurairah. Sampai ketika itu akhirnya datang lagi Abu Hurairah. Naam, aku doakan. Inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah dekat, wahai Abu Hurairah. Sabar sebentar. Pulang Abu Hurairah, gak bisa lagi nahan apa? Nahan lapar. Datang lagi kepada Rasul kita SAW. Dan itu terulang sampai berapa kali? 3 kali. Abu Hurairah bolak-balik kepada Rasul kita SAW karena mau pingsan, tidak tahan. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul SAW, lihat badan saya, dibukakan bajunya, Pak, ada 3 batu. Untuk apa? Ditekan, diikat untuk nahan rasa apa? Rasa lapar, biar kenyang. Rasul kita pun SAW cuman apa? Bisa tertundukkan kepalanya, dan Rasul buka baju beliau. Ternyata di tubuh Rasul ada 4 batu. Berarti siapa yang lebih lapar? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, wallah, Nabi kita Muhammad sallallahu, kalau ada fulus,
Kalau ada rezeki nggak bakal dikasih untuk dan nggak bakal dimakan untuk diri sendiri. Nabi kasih untuk apa? Untuk para sahabat. Kondisi Abu Hurairah juga seperti itu. Sampai suatu saat Abu Hurairah ini suatu saat pernah lapar lagi. Dan Rasul minta makan. Afwan, Abu Hurairah minta apa? Minta makan. Dan Abu Hurairah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Abu Hurairah minta makan itu nggak secara sekaligus, nggak terang-terangan, tapi ya halus sedikit minta makannya. Ketika itu dia mengatakan, fawaqaftu ala babil masjid. Aku pun berdiri di satu pintu masjid. Tujuannya untuk agar orang-orang lewat kepada saya, Abu Bakar lewat, Umar lewat, akhirnya aku bisa minta makan sama mereka. Famarra bi Abu Bakar. Pertama lewat siapa? Abu Bakar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah la as'aluhu illa liyastadbi'ani. Aku pun bertanya kepada Abu Bakar tentang satu ayat dari Al-Quran. Ma as'aluhu illa liyastadbi'ani. Tidaklah aku tanya ayat tersebut kepada Abu Bakar kecuali tujuannya Abu Bakar nawarkan makan di rumah dia. Padahal Abu Hurairah tahu sabab nuzulnya apa, di mana diturunkan, kemudian kapan diturunkan. Abu Hurairah apa? Tahu. Tapi Pak Abu Hurairah malu minta makan. Akhirnya nanyalah satu ayat. Ketika nanya, Pak, Masya Allah, apa kondisinya ketika itu? Abu Bakar menjawab pertanyaannya Abu Hurairah. Apa kata Abu Bakar? Sudah ya, sudah aku jawab, aku mau pulang. Pulang Abu Bakar. Nggak ditawarkan apa? Makan gitu loh ke rumahnya. Masya Allah. Ya gampangnya kurang peka. Kurang apa? Kurang peka, Masya Allah. Famarra bi Umar. Yang kedua lewat siapa? Umar. Hadis yang sahih Bukhari. Yang kedua lewat siapa? Umar bin Al-Khattab. Ketika lewat Umar bin Al-Khattab, apa kata Abu Hurairah? Fasa'altuhu an ayatin min kitabillahi la as'aluhu illa liyastadbi'ani. Aku nanyakan satu ayat dari Al-Quran Al-Karim, tujuannya biar dia bawa saya makan di rumah dia. Ternyata Umar jawab pertanyaan saya semuanya dan nggak nawarkan saya makan. Fara'ani Rasulullah sallam. Pulang Abu Umar bin Khattab, ternyata Rasul dari tempat sholatnya melihat kondisi saya. Rasul langsung keluar. Rasul langsung mengatakan, ya Aba Hurairah ilhaq bi. Wahai Abu Hurairah, ikut saya ke rumah. Masya Allah, Pak. Siapa yang peka? Rasul kita Muhammad SAW. Wallah. Akhirnya pulang. Rasul kita Muhammad SAW bawa siapa? Abu Hurairah. Ini Pak kondisinya, Masya Allah. Afwan. Kondisinya Abu Hurairah lagi laparnya. Masuklah Rasul kita Muhammad SAW ke dalam rumah. Ternyata mendapatkan fawajada kidhan fihi laban. Mendapatkan satu wadah, isinya apa? Susu. Dan antum tahu Pak, fadilah susu. Kalau bisa rajin-rajinlah minum susu. Fadilah susu ini kata Nabi kita Muhammad SAW menghilangkan haus dan menghilangkan lapar. Kalau air Pak cuman kenyang minum, tapi masih lapar. Tapi kalau susu, kita sering minum susu Pak, Masya Allah, itu apa? Lapar kita hilang, kita bisa kenyang, dan juga kita bisa hilang dari haus. Minum susu Pak. Susu kambing. Ya kambing apa aja. Ala kulli hal susu kambing usahakan. Kenapa? Karena kata Nabi kita SAW, fa inna fiha barakah. Karena di kambing itu ada keberkahan. Tapi ada susu kambing. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW mendapati. Nabi tanya kepada istri-istrinya, ini hadiah apa sedekah? Kalau hadiah Pak Nabi boleh apa? Minum. Kalau sedekah Nabi nggak boleh minum. Karena nggak boleh Pak sedekah untuk Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Haram hukumnya. Ternyata apa kata istrinya? Ya Rasulullah, ahdahu lana fulan. Itu hadiah dihadiahkan oleh si fulan untuk kita. Berarti Rasul boleh apa? Minum. Ketika itu Pak, Masya Allah, apa kata Rasul kita SAW untuk Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah udkhul. Wahai Abu Hurairah, masuk ke rumah. Masuk Abu Hurairah. Ketika itu Pak, Masya Allah, Abu Hurairah udah sangat nafsu untuk apa? Minum susu. Tapi apa kata Rasul? Tunggu dulu. Apa kata beliau? Ilhaq bi ahli suffah wadu'uhum. Panggil kawan-kawan engkau di ashabu suffah. Macamnya marbot masjid lah kalau kita sekarang. Kalau zaman dulu penuntut ilmu yang tinggalnya di masjid. Jadi banyak Pak para penuntut ilmu, puluhan orang yang tinggalnya di masjid. Satu wadah Pak, satu gelas isi susu.
yang untuk satu orang, ternyata Nabi suruh apa? Panggil semua orang ashabus suffah. Apa kata Abu Hurairah? Seandainya bukan sami'na wa ata'na ma da'utuhum. Kalau bukan karena sami'na wa ata'na, kami dengar ya Rasulullah, maka kami taatin, gak bakal aku panggil mereka. Tapi kewajibannya harus apa? Sami'na wa ata'na. Rasul perintahkan saya dengar, maka kami apa? Taati. Pak, Masya Allah, 1 gelas untuk 10 orang, Pak. Habis nggak nih? Habislah. Padahal kita butuh 1 gelas. Apa kata beliau? Falam yakun buddun. Harus mau nggak mau harus dipanggil. Nggak ada jalan keluar kecuali manggil mereka. Akhirnya dipanggil, Masya Allah. Ashabus suffah, puluhan orang datang, Pak. Sampai buat halaqah, lingkaran. Macam kita halaqah, lingkaran. Sampai jam berapa kita kajian? Oh gitu. Biasanya sampai jam berapa biasanya? Oh 8:30 ya? Ini pertanyaan nih. Oh Masya Allah. Naam. Khair. Bismillah. Terakhir berarti ya. Nah Insya Allah. Akhirnya apa? Mau nggak mau manggil ashabus suffah. Nah syukur Pak jazakallah khair. Manggil ashabus suffah. Panggil mereka semua datang. Buat halaqah lingkaran. Untuk minum apa? Segelas susu. Pak Masya Allah. Dipikir Abu Hurairah orang pertama yang minum. Ternyata kata Rasul, ya Abu Hurairah iskihim. Wahai Rasul, wahai Abu Hurairah, tuangkan gelas ini ke gelas mereka. Bagi-bagi. Jadi yang tukang nuangin siapa? Abu Hurairah. Padahal dia orang pertama yang butuh apa? Minum susu tadi. Secara logika kita harusnya yang pertama minum siapa? Abu Hurairah. Tapi apa kata Rasul? Ya Abu Hurairah iskihim. Wahai Rasul, wahai Abu Hurairah iskilahum. Tuangkan untuk mereka. Pas dituang, tuang. Berapa banyak orang, Pak? Tinggal pasnya sedikit untuk dia. Pas mau diminum, apa kata Rasul? Ya Abu Hurairah, innani lam ashrab. Abu Hurairah, kau nggak tahu aku belum minum? Kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau nggak tahu aku belum minum? Sini. Akhirnya, Pak, Masya Allah, apa kata orang? Kalau bukan karena sami'na wa ta'na, masa apa itu? Aku nggak bakal kasih Rasul. Kalau bukan karena sami'na wa ta'na. Tapi mau nggak mau dengar dan taat. Pak, itu udah gelisah Abu Hurairah ngasih gelas untuk siapa? Rasul kita Muhammad sallam. Pak, mau nggak mau bakal habis sudah. Kan gitu. Diminum sama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai habis, Pak. Masya Allah. Antum tahu? Habis. Mukjizat Nabi kita Muhammad SAW udah habis, Pak. Tiba-tiba apa? Full penuh mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Hadis-hadis sahih Bukhari. Pas akhirnya full, Pak. Apa kata Rasul kita SAW? Ya Abu Hurairah isyrab. Abu Hurairah minum. Jadi minum sama Abu Hurairah. Bismillah. Diminum sampai habis. Pas habis ngisi lagi. Apa kata Rasul? Ya Abu Hurairah isyrab. Oh ya Abu Hurairah minum lagi. Minum lagi, Pak, sampai habis. Full lagi. 3 kali Abu Hurairah minum, Pak, muncul lagi ini susu. Apa kata Rasul? Minum lagi, kata Rasul kita SAW. Apa kata Rasul? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah lam ajid lahu maslakan. Udah penuh, wahai Rasul, nggak bisa lagi masuk. Ngerti nggak Pak sampai sini? Apa kata para ulama? Orang yang pegang sunnah Nabi kalau sami'na wa ata'na nggak bakal Allah sia-siakan. Secara logika, Pak, mungkin kita rugi. Secara apa? Logika. Tapi inna rizqullahi wasi'. Rezeki Allah itu apa? Luas. Inna ardallahi wasi'. Bumi Allah tuh luas, Pak. Kita nggak bisa kerja di tempat yang itu yang haram, pindah ke tempat yang lain. Susah nggak apa-apa. Rezeki Allah tuh luas. Mungkin harta kita di situ banyak tapi haram. Tapi Pak, patokannya bukan banyak, tapi berkah. Banyak orang hartanya banyak, ternyata apa? Ya macam duit gaib aja, tiba-tiba hilang. Kenapa? Duit haram. Pak, antum tahu pejabat-pejabat di sana? Kenapa masih korupsi? Gajinya besar bukan? Besar. Nggak berkah. Masih kurang. Patokannya bukan banyak sedikit harta yang kita dapat, tapi berkah atau nggak berkah. Orang tukang beca, Pak, masih sholat 5 waktu, subuh datang ke masjid, zikir dia sampai waktu syuruk. Ini ada terjadi, Pak. Ada terjadi. Sampai zuhur datang, sore pulang ke rumah istrinya, pulang sama anak-anaknya. Tapi kalau orang-orang pejabat yang tinggi jabatannya, Pak, Masya Allah, pulang tengah malam berangkat subuh. Nggak jumpa sama anak, jumpanya ketika anak tidur. Udah selesai bas. Dan ternyata, Pak, Masya Allah, harta mereka dapatkan banyak, tapi nggak berkah. Nggak tenang hidup mereka. Makanya kata para ulama, Pak, yang patokannya itu bukan banyak atau sedikit, tapi apa? Cukup.
Makanya ada hadis Nabi, doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, kasih aku kecukupan dengan yang halal-halal saja. Yang penting cukup. Banyak alhamdulillah, tapi cukup. Banyak orang banyak tapi nggak cukup. Percuma. Sedikit yang penting cukup. Yang paling parah, udahlah sedikit nggak cukup. Kan gitu, Masya Allah. Itu orang yang paling parah. Tapi kalau udah bertakwa sama Allah, Pak, yakin sedikit pun atau banyak dia akan merasa apa? Cukup. Banyak harta dia kasih ke masjid, dia kasih ke sekolah Islam, dia kasih untuk wakaf Quran, dia kasih untuk buku dan seterusnya. Itu kalau orang udah berkah. Nah, metode mereka, Pak, manhaj salaful ummah dalam beragama cuma satu, sami'na wa ta'na. Kami dengar wahai Rasul, maka kami taat. Wallahu alam bisawab. Ini ada banyak pertanyaan, banyak sekali. Oh, banyak pertanyaannya, Masya Allah. Ustaz, apa maksud kita kejar dunia untuk meraih akhirat? Taib. Allah firmankan, "Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejarlah apa yang Allah kasihkan untuk kalian berupa kehidupan akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Berarti, Pak, kita dapat fulus bukan untuk mewah-mewah di dunia, bukan. Kasih kewajiban kita yang wajib untuk kita. Istri kasih, anak kasih, orang tua kita kasih, pondok kita kasih. Jadi kita ngejar akhirat, Pak. Kalau bisa kita ini ada cuma satu hal yang wajib saja. Yang kamaliyat itu nanti. Kita ngasih nafkah berupa makan, tempat tinggal, sekolah, pendidikan anak. Itu kita kejar dunia. Antum kerja di sini, fadol, Pak. Betul-betul serius kerja di sini. Tapi kan mendapat ingat Allah. Itulah orang yang dia itu kejar dunia, tapi bukan untuk dunia. Untuk apa? Akhirat. Ini sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, man kanatil akhiratu hammah, man kanatid dunya hammah. Siapa saja yang dunia itu adalah ambisi dia, ja'alallahu al-faqra baina ainai. Allah jadikan kefakiran di depan mata dia. Serba kurang. Karena ambisi apa? Dunia. Pejabat, Pak, merasa kurang terus, Pak. Ada oknum-oknum pejabat yang korupsi. Kenapa dia bisa korupsi? Merasa kurang, merasa fakir gitu loh. Ja'alallahu al-faqra baina ainai. Allah jadikan kefakiran di depan mata dia. Dan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa shattata amra. Allah jadikan urusan dia itu bercerai-berai. Kerjaan ini belum selesai, ada kerjaan lain. Kerjaan ini belum selesai, ada kerjaan lain. Terus seperti itu. Dan apa kata Nabi? Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia enggak bakal datang untuk dia kecuali yang ditakdirkan saja. Tapi kalau orang yang mikir ambisi akhirat, Pak, nyari dunia, tapi ambisi apa? Akhirat. Ja'alallahu al-ghina baina ainai. Allah jadikan kekayaan di hadapan mata dia. Apa-apa cukup. Orang banyak sedekah, Pak. Ada satu orang miskin, Pak, sedekah, merasa cukup. Di Saudi, Masya Allah, wallahi di Saudi ada orang, Masya Allah, Pak, dia ada simpanan harta. Ada simpanan apa? Harta. Ketika dia ada punya simpanan harta, Pak, Masya Allah, tapi harta ini cukup untuk dia besok dan lusa nggak tahu lagi makan pakai apa. Untuk besok sama lusa nggak tahu makan pakai apa, Pak, Masya Allah. Ketika itu dia bingung kondisinya. Datanglah dia ke masjid. Pak, Masya Allah, tadarra baina yadillah. Dia nangis di hadapan Allah, minta rezeki. Di masjid, kunjungi rumah Allah. Ini antum butuh rezeki, antum butuh ilmu, Pak, datang ke sini. Ini punya siapa ini? Allah. Datang ke rumah Allah SWT, minta apapun, semua datang ke rumah Allah. Minta kepada Allah, angkat tangan antum. Kunjungi rumah Allah, wallah babullahi maftuh. Pintu Allah selalu apa? Terbuka. Kalaupun masjid tertutup, Pak, pintu Allah, pintu langit selalu terbuka untuk kita. Dari rumah kita juga terbuka. Yang penting kita minta sama siapa? Allah SWT. Ini, Pak, sampai nangis, Masya Allah. Pas keluar dari apa? Masjid, tiba-tiba ada yang macam mbah-mbah, nenek-nenek, udah tua, perempuan, butuh apa? Butuh makan. Apa kata dia? Ya bunayya, wahai ananda saya. Kepala orang lain, kan gitu. Aku nggak bisa, aku belum makan untuk malam ini. Belum makan. Dan kondisi saya lapar. Apa kata dia? Kalau saya cukup untuk besok, ibu ini nggak tahu makan untuk apa? Malam ini. Dia, Pak, yang nggak tahu cuman untuk lusa. Kalau nenek ini malam ini pun apa? Tidak tahu. Akhirnya, Pak, dia keluarkan duit yang ada,
Yang sisa dia untuk besok malam hari, Pak, dia keluarkan kasih semuanya. Nggak dibagi, Pak. Dikasih apa? Semua untuk nenek jadi. Pas pulang bingung dia, Pak. Pas pulang bingung besok makan apa? Makan apa nggak tahu dia. Pas pulang, Masya Allah, dia pusing-pusing dan sebagainya, tapi dia serahkan semua sama Allah. Kenapa? Karena Allah firmankan, ya bena Adam, unfik alik. Wahai bena Adam, kasih untuk orang, aku yang ngasih untuk engkau. Cuman satu, Pak, keyakinan dia. Ngasih untuk orang, maka Allah apa? Bakal kasih. Mikirnya akhirat saja. Dia dapat dunia, Pak, tapi mikir akhirat saja. Dan ini Allah firmankan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka dahulukan orang lain, padahal mereka juga butuh. Mereka apa? Butuh, tapi mereka dahulukan orang lain. Akhirnya, Pak, dia pulang. Ketika itu faran nabiyal hatif, kata dia. Tiba-tiba HP saya bunyi berdering di telepon saya. Ternyata kawan lama saya. Dia mengatakan, ya fulan, dulu aku mau ngasih engkau hadiah berapa ribu real, berapa ratus real dan sebagainya dia sebutkan, dan aku belum kasih ketika engkau walimah. Dan aku mau kasih sekarang malam ini. Di mana alamat engkau? Pak, Masya Allah, langsung dikasih malam itu juga yang cukup untuk 1 bulan. Apa, Pak, syaratnya? Kejar akhirat. Dunia ada dia sedikit, dia ngasih sedikit, Allah kasih banyak. Itulah orang-orang, Pak, mencari dunia tujuannya akhirat. Dapat kasih. Dan orang yang paling sakha, orang yang paling karam, paling dermawan, cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Nabi pernah ngembala kambing. Ma bainal jabalain, dua apa? Di antara 2 gunung, Pak, di lembah, Nabi gembala kambing. Tiba-tiba ada satu orang kafir mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aku butuh kambing, kasih kambing-kambing kau untuk saya. Ini, Pak, orang asing, orang kafir juga gitu loh. Apa kata Nabi kita wasallam? Engkau butuh kambing-kambing saya? Naam, ya Muhammad, iya wahai Muhammad. Apa kata beliau? Ambil semua kambing saya. 1 lembah, Pak. 1 apa? 1 lembah. Ambil semuanya. Semuanya dibawa, Pak, sama orang tadi ke kampungnya. Pas nyampe kampungnya, apa kata dia? Ya qaumi aslimu, wahai kaum saya. Karena ini ternyata apa? Tokoh kaum, pemimpin kaum. Ya qaumi aslimu, hadis sahih. Wahai kaumku, masuk Islam kalian semua. Fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqa. Karena Nabi ngasih dan enggak takut miskin. Masuk Islam semua, Pak, kaum tersebut. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Anak, Pak, punya kambing. Anak ada kambing, gembala kambing, 11 kambing, Pak. Antum minta ke anak. Ayo mikir anak. Ustaz, minta Ustaz 1 kambingnya. Anak bakal apa? Mikir. Gak apa-apa, Ustaz, yang kecil aja. Anak bakal ngomong, beli akhi. Jangan apa? Ya kita, Pak, Masya Allah. Nabi kita wasallam, wallahi Nabi orangnya apa? Seadanya. Tapi kapan diminta, fadhal, itu ambil semuanya. Enggak usah ragu, ambil semuanya. Engkau butuh, ambil semuanya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar Nabi ini orang kaya. Wajar Nabi 3 bulan enggak nyala kompor Nabi. Api itu enggak nyala untuk masak. Gara-gara apa? Suka ngasih. Padahal Nabi orang kaya, Pak, Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW itu tujuannya mencari dunia untuk akhirat. Cara paling gampang, Pak, gaji antum berapa bagi sepertiga? Bagi 3. Sepertiganya kasih untuk apa? Kaum muslimin. Anak ambil contoh ringan ya, 3 juta gaji kita. Potong, Pak, sepertiganya kasih untuk apa? Kaum. Wallahi berkah harta antum, wallahi berkah. Anak antum insya Allah tidak sakit, yang harusnya butuh ke rumah sakit. Antum perbaikan motor harusnya nggak butuh lagi. Wallahi berkah. Anak yakin, jamin anak. Insya Allah. Makanya antum tahu kan, Pak, ustadz kita gaji nggak besar, kok masih hidup sampai sekarang, kan gitu. Pak, anak ambil contoh, anak punya mudir. Ketika kami di Bukhari, anak beliau 11 dulu, sekarang 12. Dulu ke-11an, sekarang selusin anaknya, saking banyaknya, Pak. Masya Allah, berkah beliau. Gajinya berapa, Pak? 2 juta. Gaji berapa? 2 juta. Jualan kecil-kecilan. Pakai apa fulusnya? Sampai antum tahu majalah sunnah? Kan majalah sunnah beliau kan pemimpinnya. Apa kata beliau ketika mau dikasih duit? Antum gaji anak pakai sunnah. Ada lil muslimin. Ini untuk kaum muslimin. Anda enggak ngambil dari sini, kata dia. Wallahi Anda enggak ngambil dari sini. Balikkan untuk kaum muslimin. Sampai ada ikhwan, Pak, ngasih Innova waktu itu, Innova Ribbon waktu itu. Ini cerita dari anak beliau, Asim.
Pas dikasih, Ustaz, fadl, ini untuk operasional antum karena antum butuh. Antum ngasih ke ana, kata dia. Kata beliau, sebutkan harga. Ayo Ustaz, ana ngasih, bukan apa? Bukan jual, sebutkan harga, kata beliau. Akhirnya dikasih 60 juta waktu itu. Itu pun tetap dibantu, sebutkan harga. Ana nggak mau. Pondok mau bangun rumah untuk beliau, ana bangun sendiri pakai duit ana. Wallahi Pak, itu dari mana rezekinya? Siapa? Allah SWT. Berkah Pak. Jualan kecil-kecilan, ngumpul. Masya Allah, beliau sama anak-anak beliau berkah, waktunya berkah dan sebagainya. Tetap dakwah terus di mana-mana sampai sekarang Pak. Masya Allah. Tabaraka Rahman. Itu apa? Mencari dunia, tujuannya untuk akhirat. Allah a'lam bishawab. Fadhal. Yang lain. Benarkah sunnah dapat menyatukan umat muslim? Mohon penjelasan. Naam, sahih. Umat Islam itu disatukan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apa firman Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalian bersatulah di atas tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tali Allah ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Maka kalau kita mau satu, Pak, amalkan sunnah. Minimal, Pak. Sekarang kita lihat persatuan kaum muslimin itu nampak di masjid ketika saf mereka dirapatkan. Itu sunnah Nabi kita Muhammad sallam. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian bercerai-berai, amalkan sunnah saya, maka apa? Fatakhtalifa qulubukum. Kalau kalian enggak jalankan, maka hati kalian akan berselisih. Apa kata para ulama? Berarti di sini bahwasanya sunnah Nabi kita sallam bisa menyatukan hati kaum muslimin. Coba orang Pak salatnya yang mencong-mencong, enggak rapat dan sebagainya. Itu di hati itu ada sesuatu, Pak. Mau rapat diinjak kakinya. Itu malah apa? Ada musuhan. Tapi kalau rapat, antum Pak, kalau biasa rapat tiba-tiba nggak dirapatkan, antum ada malah, kenapa ikhwan sebelahnya? Apa ada masalah di anak? Kan gitu kan? Itu Pak, gara-gara menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Pak, antum kalau nggak percaya, antum sering-seringlah ke masjid. Kapan antum sakit ditanya antum, mana ikhwan kita si fulan? Kok nggak nampak lagi? Sakit nggak beliau? Atau ada apa? Wallahi ini nyata Pak, wallahi nyata. Kalau antum Pak fadl datang ke masjid, ikhwan-ikhwan tuh kenapa spontan nanya? Isyarat saya dari Allah untuk perhatian dengan kaum muslimin. Mereka tuh perhatian Pak, wallahi perhatian. Orang-orang dengan kenal masjid itu perhatian. Kenapa kok bisa menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi kalau jarang ke masjid Pak, orang sakit pun nggak tahu lagi dia. Mana fulan? Nggak tahu mana. Kan gitu kan, banyak kondisi umat sekarang kayak gitu. Tapi kalau udah tahu sunnah Pak, Masya Allah, itu bisa menyatukan. Kenapa? Wa'tasimu bihablillah. Pegang apa? Tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apa keutamaan salat subuh berjamaah? Wallahi kathir, banyak sekali. Nabi kita Muhammad SAW salah satu yang mengatakan, Basyiril masyaina fi dhulam ilal masajid. Kasih kabar gembira untuk orang-orang berjalan di malam hari dan di kegelapan malam. Berarti isya dan subuh. Di kegelapan malam. Bin nurit tami yaumal qiyamah. Mereka ke masjid tujuannya untuk apa? Salat jamaah. Kasih kabar gembira dengan apa? Bin nurit tami yaumal qiyamah. Dengan cahaya sempurna pada hari kiamat. Pak, wallahi orang-orang rajin salat subuhnya ketika di hari kiamat gelap Pak. Yang bisa kita tahu jalan ke surga, yang bisa bawa kita jalan ke surga, itu gara-gara ada cahaya. Orang rajin wudu, ada cahayanya. Yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim. Cahaya mereka itu menyala di hadapan mereka, di belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, nyala semua Pak. Sampai Nabi kita SAW mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat dipanggil oleh Allah SWT dalam kondisi apa? Ghurran muhajjilin. Wajahnya bercahaya, tangan dan kaki apa? Bercahaya. Kenapa? Min atharil wudu. Karena bekas wudu. Kalau enggak pernah wudu, enggak pernah sholat Pak, masuk jurang neraka apa? Jahannam. Tapi kalau ada cahaya itu terbantu. Itu keutamaan besar apa? Salat subuh berjamaah. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Nabi kita mengatakan, barang siapa yang salat subuh berjamaah seakan-akan dia salat malam satu malam suntuk dari maghrib Pak sampai adzan subuh. Seakan-akan dia salat terus Pak, salat terus dan salat terus. Padahal ada tidurnya kan gitu. Tapi tidur dia dihitung pahala sholat.
Tapi kalau dia itu menghadiri isya berjamaah, wa man shallal isya'a jamaah, barang siapa yang menghadiri salat isya secara berjamaah, fa ka'annama shalla nisfal lail, seakan-akan dia salat tengah malam, setengahnya saja. Tapi kalau subuhnya satu malam suntu. Wallahu alam, pahala besar Pak. Banyak sekali hadis-hadis tentang masalah hal tersebut. Tolong beri nasihat kepada saya yang masih bolong-bolong untuk salat berjamaah di masjid. Ada satu hadis Pak, Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, aku sangat berharap sekali untuk memerintahkan an amura birajulin faya ummun nas, untuk memerintahkan seorang jadi imam. Wa atakhallaf, dan aku ke belakang ke rumah orang-orang la yashaduna shalah, yang mereka tidak menyaksikan salat jamaah. Fa ahriq alaihim buyutahum minnar, maka aku bakar rumah mereka dengan api kayu bakar, dengan api kayu bakar. Pak, Masya Allah. Kalau kita di zaman Nabi Pak, kebakar gak rumah kita? Kebakar Pak. Tapi para sahabat datang semua ke masjid. Wallahi Pak, salat jamaah. Kalau ada sesuatu di hati antum malah salat jamaah, berarti ada sesuatu di hati kita dengan Allah. Ada apa hati kita? Tanyakan Pak, kenapa kok gak mau datang ke rumah Allah? Antum ke rumah tetangga, wah senang. Datang ke tempat hiburan senang. Datang ke pasar malam senang. Datang main apa senang. Ke rumah Allah kenapa gak senang? Berarti ada suatu di hati kita antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Takutnya Pak, kita udah musuh Allah. Itu takutnya. Kita udah jadi apa? Musuh Allah. Taba Allahu ala qulubihim. Allah cap hati mereka, Allah tutup. Tak bakal menerima hidayah. Wallahu alam bissawab. Usahakan Pak, bismillah. Dan antum bisa minta tolong sama ikhwan-ikhwan, berkumpul sama kawan-kawan Pak. Yang paling bantu sebenarnya cari komunitas. Cari kawan yang baik. Berteman sering-sering sama orang ahli masjid. Tapi kalau antum jarang berteman Pak, jarang komunikasi sama orang ahli masjid, biasa susah. Tapi kalau antum menghilang satu hari, ditanya antum, ya akhi kenapa antum? Kami rindu sama antum. Fadhal antum datang. Afwan, ana sakit. Masya Allah. Berarti sakit. Kalau seandainya nggak sakit, ayo akhi fadhal datang ke masjid. Itu sering Pak. Dan ana beberapa kali sering nanya ikhwan, mana fulan? Sakit Ustaz. Kunjungin ke rumahnya. Itu sering Pak ditanya. Dan kalau antum ditanya, Pak nggak datang ke masjid, segan nggak? Segan. Wallahi segan Pak. Segan kita pasti. Dan yang membuat antum malas ke masjid, itu siapa? Syaitan. Istahwada alaihim. Syaitan menguasain mereka. Jadi malas sholat ke masjid. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apa hukum mengolok-olok sunnah Nabi? Wallahi kafir. Keluar dari agama Islam. Antum tahu Nabi kita Muhammad dihina, diolok-olok. Ketika itu ada salah satu orang munafik mengatakan, ma ra'aina mithla ulama'ina arqabu butunan wala ajbanu indal liqa. Mereka ini orang-orang Rasul dan para sahabatnya ala arqabu butunan, suka makan, perut buncit, padahal Nabi enggak. Tapi dihina-hina seperti itu. Wala akdzabu ala sunan, dan paling dusta lisannya. Wala ajban indal liqa, dan ketika berperang paling takut, pengecut. Ini Pak cuman canda saja diucapkan oleh salah satu orang munafik. Dapatlah kabar apa kata sahabat Nabi kita sallam? La ukhbiranna Rasul sallam anka. Aku akan kasih kabar kepada Rasul kita sallam tentang kasus engkau. Sampai Pak ke Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ayat. Apa ayatnya? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Firman Allah. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Nabi kita Muhammad SAW, kuntum tastahzi'un, kalian saling ngolok. Laqad qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Bahaya bukan? Bahaya. Jadi jangan jadikan sunnah Nabi sebagai olok-olokan. Jangan Pak, bahaya. Apa sunnah apa saja secara tampilan ataupun bukan tampilan, jangan diolok-olok. Allah alam bisawab. Contoh berjenggot, celana hijab lebar cingkrang. Nah, sahih. Jenggot nih Pak, Masya Allah. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi Pak, semua nabi. Hatta bukan yang antum kira, hatta Ghazali yang orang-orang sufi itu mengagungkan mereka Pak, Masya Allah. Ghazali mengatakan ini lihya, apa kata Ghazali? Zinatur rijal, perhiasannya para laki-laki tidak boleh dipotong. Dan bahkan Ibnu Hazm mengatakan ajma'al ulama, ijma' semua para ulama, semua komunitas para ulama Pak, mazhab manapun sepakat bahwa saya memelihara jenggot hukumnya apa? Wajib. Tapi ingat, yang wajib pelihara jenggot,
bukan numbuhkan jenggot. Kalau tak ada jenggot nggak usah beli wak doyo. Untuk apa? Biar jenggotnya lebat, nggak usah. Ada satu pun ya sudah satu lah. Kalau dua. Kalau mau beli wak doyo, fatul beli. Tapi jangan bilang oh ini sunnah Nabi, beli ini gitu. Jangan. Yang sunnah Nabi itu aful liha, pelihara apa? Jenggot, bukan numbuhkan. Ini salah paham banyak orang. Oh ini sunnah Nabi, fatul antum beli. Nggak boleh. Ngatakan sunnah Nabi pal bukan sunnah maka nggak boleh. Yang boleh itu yang sunnah Nabi itu melihara apa? Jenggot. Na'am wallahu alam bisa. Kasus Jawari potong apa kumis. Jangan dibalik. Kumis dipelihara, potong ya jenggot apa dipotong, jangan dibalik. Ya Masya Allah. Ada sebagian orang yang modelnya seperti itu, maka jangan. Cingkrang juga sama. Pak, ana ya sampai sekarang dari dulu kecil nggak pernah di bawah mata kaki. Wallah alam, ana itu mungkin tahu hadis itu atau nggak tahu. Ana tuh risih, Pak. Kalau celana di bawah mata kaki kotor gitu lah. Ana kok risih, nggak tahu. Wajar, itu sesuai fitrah. Dan ini kata para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitrah kita, Pak, nggak suka kotor celana itu. Maka usahakan diangkat. Nah, wallah alam bisawab. Maka kalaupun kita belum bisa melaksanakan sunnah Nabi, minimal jangan mencela. Bismillah, Pak, antum minta tolong sama Allah, ya Allah, tunjukkan saya kebenaran dengan sebuah kebenaran. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan satu yang hak adalah hak di hadapan saya dan berikan kami rezeki untuk ngikutin dia. Kan itu doa kita kan, Pak? Wa arinal batila warzuqna ijtinabah, dan tampakkan kepada saya yang batil suatu kebatilan, warzuqna ijtinabah, dan kasih kami rezeki untuk menjauhi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara bertobat dari kecanduan menonton gambar dan film porno? Pak, antum tahu film porno ditonton di rame atau di tempat sendiri? Di tempat sendiri. Ada satu hadis, Pak, Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna bi'a'malin amthali jibali tuhama. Aku tahu kaum dari saya, dari umat saya, bukan umat Yahudi, bukan umat Nasrani, umat Islam. Ya'tuna bi'amal amthali jibali tuhama. Mereka datang pada hari kiamat dengan amal yang besar seperti gunung Tuhama. Gunung apa yang besar di Sumsel? Anggaplah gunung Dempo. Jangan jempol, kekecilan. Gunung apa? Dempo anggaplah. Jibal Tuhama, besar, Pak, Jibal Tuhama ini. Mereka, Pak, Masya Allah, datang dengan amal yang besar. Ketika mau ditimbang oleh para malaikat, faja'alahallahu haba'an mansura. Allah jadikan gunung yang besar debu-debu yang bertebaran, tidak bisa ditimbang. Yang awalnya bisa ditimbang. Kenapa alasannya? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka kalau udah dua-duaan dengan Allah, nggak ada lagi fulan, nggak ada lagi alan, cuman berdua-duaan dengan Allah, intahakuha. Yang Allah haramkan dikerjakan semuanya. Dosa secara sendirian. Hadis yang sahih, Pak. Wallah. Kita mau datang pakai amal apa, Pak? Salat kita habis dibatalkan sama Allah. Sedekah kita habis nggak ada nilainya, Pak. Zakat kita nggak ada nilainya. Haji kita nggak ada nilainya. Suka maksiat ketika apa? Sendiri. Apa Allah firmankan? Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Al-Qur'an. Mereka ini malu dari pandangan manusia dan nggak malu dari pandangan siapa? Allah SWT. Wajar para ulama mengatakan la taj'alillah ahwanan nadirina ilaik. Jangan jadikan Allah zat yang paling rendah dibandingkan orang-orang melihat engkau. Kita malu dari, Pak, kalau maksiat nontonnya nggak bener, nggak ghadul basar di hadapan manusia. Antum jalan, Pak, Masya Allah, ada perempuan-perempuan, antum malu nggak, Pak, nengok kayak gini? Malulah. Itu bukan yang film khaliah gitu loh, Pak, yang film-film yang nggak layak ditonton kan kayak gitu. Antum bakal malu. Kita bakal apa? Nundukkan pandangan. Itu, Pak, kalau sama manusia kita malu, apalagi sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, Pak, amal itu bakal hancur. Wallahi, hati-hati dari sekarang. Dan antum tahu, Pak, cara yang paling gampang solusinya ketika antum mau maksiat, laksanakan sebagaimana Nabi Yusuf kerjakan. Mengucapkan apa? Ma'adzallah. Kalau kita sekarang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena maksiat itu, Pak, siapa yang godain antum untuk kerja maksiat? Syaitan. Ucapkan ma'adzallah. Ini Nabi Yusuf katakan sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Karim. Qala ma'adzallah.
Maha suci Allah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Itu ada Allah yang Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat baik sama saya. Nabi Yusuf Pak masuk sumur, siapa yang mengeluarkan? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf di penjara, jadi apa? Aziz Mesir, menjadi pemegang kunci pembenaran apa? Mesir, menteri keuangan Mesir. Siapa yang buat seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Diajak apa, Masya Allah, untuk berzina sama Zulaikha. Apa kata dia? Ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Antum ingat Allah, Pak? Ya, enggak mau ada maksiat. Allah udah ngasih apa banyak saya kenikmatan. Ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Antum ucapkan saja ma'adzallah. Jadi keinginan untuk maksiat, Pak, terbuang. Dan antum tanamkan, Pak, dalam jiwa antum. Ngapain ana maksiat atas godaan syaitan? Enak sekali syaitan mau menggunakan apa tubuh saya untuk maksiat. Pak, hakikatnya yang nikmatin maksiat bukan antum, bukan. Siapa? Syaitan yang nikmatin itu, Pak, syaitan, bukan antum. Bukan antum. Antum sengsara. Nikmatnya, Pak, cuman sampai saat itu aja. Antum dusta, nikmatnya sampai dusta itu saja. Setelahnya nggak enak. Antum menggodain akhwat, Pak, nikmatnya sampai situ. Setelahnya enggak. Sampai hatta orang-orang yang narkoba, Pak, nikmatnya ketika itu, setelahnya sengsara. Rusak otak mereka, rusak semua. Nikmatnya saat itu yang nikmatin siapa? Syaitan. Menggunakan tubuh antum. Antum katakan enak sekali syaitan fungsikan tubuh ana untuk kenikmatan dia. Dan saya sengsara. Sahih, Pak. Antum tahu, Pak, film-film yang nggak bagus seperti ini ditonton, itu godaan syaitan. Iblis pertama kali kenapa nyuruh Adam sama Hawa makan buah apa? Khuld, itu syaitan yang namakan, buah kekekalan. Aslinya bukan, buah fana, kan gitu. Makan itu maka apa? Fana. Tujuannya apa? Tujuannya agar tertanggal pakaian Adam dan Hawa. Habis makan, Pak, langsung tertanggal. Iblis bisa lihat apa? Aurat Adam dan Hawa. Tahu, Pak, Masya Allah. Itu memang tujuan fungsinya apa? Iblis. Ini Allah firmankan, badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min warakal jannah. Habis makan langsung tertanggal semua, Pak, kelihatan semua auratnya. Oh, senang Pak Iblis. Langsung diambil warakal jannah. Malu Adam sama Hawa pakai apa? Daun-daun surga untuk nutupin. Fitrah manusia bakal malu, Pak. Tapi kenapa mau melihat itu atas fungsi syaitan? Syaitan yang nyuruh. Makanya Allah firmankan ayat setelahnya, ya bani Adam, wahai bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. Kami telah turunkan untuk kalian pakaian. Yuwari sawatikum warisha. Tujuannya untuk menutup aurat kalian. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu lebih bagus. Yang nutupin aurat secara sempurna itu lebih bagus. Makanya masuk kamar mandi, Pak, apa bacanya? Nah, hati-hati, Pak, tiap masuk kamar mandi dilihat apa? Syaitan. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'ith. Kenapa bismillah? Apa kata Nabi kita sallam? Sitru ma baina a'inil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahadumul khala' an yaqula bismillah. Penutup mata jin untuk tidak bisa melihat auratnya bani Adam ketika bani Adam mengucapkan bismillah ketika masuk kamar mandi, tertutup. Memang sukanya melihat kayak gitu, Pak. Makanya antum tahu, Pak, disebutkan dalam tafsir, salah satu tafsir Al-Qurtubi, anak persilangan jin sama manusia siapa? Ayah Andre nggak boleh jawab. Siapa? Di tafsir, anak persilangan jin sama manusia. Jin tuh bisa suka sama manusia, Pak, bisa. Anak udah berapa kali ngerukyah loh, Pak. Nggak mau keluar gara-gara cinta sama manusia. Bahaya, Pak, aurat itu kalau kebuka. Siapa, Pak? Ada hadiah, panitia yang ngasih nanti hadiahnya. Gak tahu. Bilqis itu, Pak, persilangan manusia dan jin dalam satu riwayat tafsir Al-Qurtubi. Dan bisa terjadi, kata Ibnu Taimiyah, seseorang itu bisa berjima bersetubuh dengan jin. Ini kata Ibnu Taimiyah, tapi nikahnya hukumnya haram. Ini kata Ibnu Taimiyah, sepakat para ulama. Dan bisa, Pak, antum kenapa ada mimpi bersetubuh, Pak? Sama siapa antum bersetubuh? Syaitan. Makanya Nabi nggak mimpi basah, Pak. Nabi nggak mimpi basah. Nabi nggak pernah mimpi basah. Dan ini sepakat para ulama. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah diganggu oleh jin. Kalaupun keluar itu tanpa mimpi. Kalaupun keluar tanpa apa? Tanpa mimpi. Jadi bahaya, Pak. Syaitan itu suka.
orang kena sihir, Pak, hampir rata-rata gangguannya melalui apa? Mimpi bersubuh. Kalau jinnya udah suka, makanya bahaya, Pak, seperti itu. Na'amullah alam bisawab. Sampai jam berapa kita? Selesai ya? Nah, Taib, kita cukup sampai sini. Ini saudara masih banyak. Nah, Taib, kumpulkan nanti untuk ustaz-ustaz yang lain yang jawab. Taib, Pak, kurang lebihnya ana mohon maaf. Ada banyak kekurangan dalam penyampaian ana. Apa yang salah itu datangnya dari ana pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka antum ambil. Antum ambil, Pak. Bismillah. Bismillah. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah alam, Pak, mudah-mudahan harapan anak kita bisa jumpa kembali. Kalaupun tak jumpa, ya sudah, berarti rezeki kita cuma sampai sini. Nah, nas'alullah salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.